Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, kiranya kebenaran-Mu akan menuntun kami dan jadi pedoman bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai saudara dan saya. Saudaraku, hari ini kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis di kitab Mazmur pasal 37 ayat 5. Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Demikian Mazmur Daud. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Haleluya. Saudaraku, satu kali saya menyaksikan pertandingan sepak bola yang begitu dramatis. Ini merupakan partai puncak yang mempertemukan klub asal Jerman berlaga dengan klub asal Inggris. Dalam laga tersebut, klub asal Jerman unggul cepat 1-0 dan menguasai hampir seluruh jalannya laga. Penguasaan bola dan kesempatan mencetak gol lebih banyak dimiliki klub tersebut. Di penghujung laga, hampir bisa dipastikan bahwa kemenangan adalah milik klub asal Jerman. Lalu tibalah di 3 menit waktu tambahan tersisa. Keajaiban terjadi. 2 pemain pengganti yang diturunkan klub lawannya mencetak 2 gol yang mengubah keadaan. Dan praktis titel juara adalah hak klub lawannya. Saudaraku, di masa-masa sukar seperti saat ini, hendaklah kita senantiasa percaya pada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Ya saudara, apapun permasalahan saudara, baik itu persoalan keluarga, persoalan sakit penyakit atau kelemahan tubuh, masalah keuangan atau pekerjaan, apapun itu, hendaklah senantiasa percaya bahwa Tuhan akan turun tangan menyelesaikan semua yang saudara gumulkan. Sekalipun kita tidak melihat jawaban, sekalipun di depan mata kita seolah ada tembok penghadang, seolah ada rintangan, kesulitan dan sebagainya, percayalah bahwa Tuhan pasti buka jalan untuk saudara dan saya. Ya saudara, Tuhan pasti buka jalan. Tentu ini bukan berarti hanya sekedar percaya, lalu Tuhan akan kasih jawaban persoalan saudara hari ini, misalnya besok atau minggu depan, atau kapanpun yang saudara inginkan. Tidak saudara, bukan demikian. Perhatikan saudaraku, di Mazmur 37 ayatnya yang kelima, yang baru kita baca tertulis, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Syarat utamanya jelas tertulis di sana. Menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan dan percaya padanya, lalu Ia akan bertindak. Ya saudara, berserah penuh padanya. Artinya, melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Perhatikan saudaraku, mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah saudara sudah berserah penuh kepada Tuhan? Benarkah saudara hidup tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan? Sudahkah saudara berbalik dari jalan-jalan yang jahat yang mendukakan hati Bapa? Atau jangan-jangan persoalan hidup yang saat ini dihadapi adalah konsekuensi pilihan hidup saat kita tersesat atau menyimpang dari jalannya? Saudaraku, jika jawabannya belum, segeralah kembali kepada Bapa saudara. Pulanglah kepada Bapa, sebab tertulis firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Perhatikan saudaraku, inilah janji Tuhan bagi setiap umatnya yang sungguh-sungguh bertobat, percaya dan berserah penuh padanya. Lalu saat kita sekalipun sudah kembali kepada Bapa, hidup dalam mezbah pujian penyembahan setiap hari, rutin merenungkan firman-Nya, namun pada kenyataannya, keadaan tak kunjung berubah untuk saudara dan saya. Rintangan dirasa semakin sulit dan jalan seolah tak terlihat. Saya mau dorong saudara untuk tetap percaya. Ingatlah saudaraku, tetap percaya. Karena itulah hakikat iman mengikut Kristus Yesus.
bahwa kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab kita percaya bukan karena melihat, namun karena firman Tuhan senantiasa dan pasti digenapi dalam hidup umatnya. Ya saudaraku, firman Tuhan tiada pernah berubah. Tentu juga jawaban Tuhan atas persoalan-persoalan kita tidak senantiasa dalam bentuk mujizat atau keajaiban. Saya percaya bahwa mujizat Tuhan juga masih relevan saat ini. Tapi itu tak lantas menjadikan kita hanya berdoa saja, tenang-tenang saja menunggu jawaban turun dari langit atas setiap masalah kita. Tentu tidak demikian, saudara. Dengar baik-baik, saudara, bahwa upaya saudara dengan kesungguhan sangat dibutuhkan untuk menemukan jawaban dalam setiap persoalan saudara. Upaya saudara sangat dibutuhkan untuk menemukan jawaban atas persoalan saudara. Ya saudaraku, barangkali yang dibutuhkan adalah usaha ekstra untuk keluar dalam persoalan tersebut. Perhatikan saudara, seperti cerita pertandingan sepak bola tadi. Klub yang telah ketinggalan 1-0 bukan hanya berharap keajaiban turun dari langit, berharap adanya kesalahan fatal misalnya, sebagai contoh gol bunuh diri misalnya, dari pihak lawan yang bisa mengubah keadaan untuk mereka. Namun kenyataannya tidak demikian. Ada upaya cerdas dari juru taktiknya yang menurunkan 2 pemain pengganti yang dibutuhkan untuk menambah daya juang, daya gedor pemainnya. Bahkan penjaga gawangnya pun ikut maju mengecoh pertahanan lawan, keluar dari sarangnya, maju untuk menyerang, sehingga gol akhirnya tercipta dan kemenangan milik mereka di menit-menit akhir pertandingan. Lihatlah, untuk saudara dan saya, pengikut Kristus, pertandingan kita justru belum berakhir. Persoalan hidup memang ada dan pasti ada di depan mata kita. Namun satu hal yang perlu saudara catat, satu hal keunggulan saudara dan saya, bahwa kita punya iman percaya. Iman pada Kristus Yesus yang memampukan kita menghadapi pertandingan kehidupan, melewati banyaknya rintangan dan kesulitan, sehingga saudara dan saya niscaya keluar lebih dari pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan ucapan syukur kami Tuhan atas kasih karunia-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami Bapa. Tuhan yang baik, hari ini kami diberikan kesempatan sekali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur, kami mau belajar Tuhan, belajar untuk percaya tanpa harus melihat keadaan kami. Belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan. Biar Tuhan ambil kendali hidup kami. Biar Tuhan intervensi hidup kami, membawa kami keluar dari persoalan dan kesulitan yang kami hadapi. Kami tak mau patah arang ketika kami tidak melihat jawaban seketika mungkin. Tapi justru kami mau semakin menggantungkan hidup kami bersandar padamu Tuhan. Dan berharap senantiasa bahwa Tuhan akan menggenapi janji-Mu atas kami Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini mendengarkan saat teduh ini, menyimak saat teduh ini. Hamba berdoa untuk segala problema, segala persoalan, kesulitan hidup yang mereka hadapi. Hamba berdoa untuk mereka yang menghadapi persoalan sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Engkau akan sembuhkan mereka Bapa. Hamba percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dan Engkau akan berikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Hamba mau berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang mengalami persoalan dalam rumah tangga, keretakan dalam hubungan antara suami istri, pertikaian, hubungan antara orang tua dan anak. Di mana Engkau ada Tuhan, di situ ada pemulihan. Di mana Engkau ada Tuhan, di situ ada damai sejahtera. Biarlah ada sukacita-Mu di sana Tuhan yang mempersatukan kembali apa yang terpecah dan apa yang terluka Engkau pulihkan. Tuhan, hamba berdoa untuk mereka yang menghadapi persoalan, kesulitan, keuangan, ekonomi. Engkau adalah Allah kami yang memenuhi kebutuhan dan keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, ataupun mereka mendapatkan persoalan di marketplace ataupun di pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat mereka cari wajah Tuhan dan minta pertolongan Tuhan,
berbalik dari jalan-jalan yang menyimpang daripadamu, Engkau akan berikan pembelaan-Mu tepat pada waktumu Tuhan. Hamba doa untuk mereka yang merindukan pasangan hidup. Hamba percaya Tuhan bahwa pasangan hidup yang mereka akan temukan adalah pasangan hidup yang dari Tuhan. Penolong yang setia yang Tuhan tempatkan untuk mereka bisa hidup dalam keluarga Kristus yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Bagi mereka yang merindukan keturunan Tuhan, keluarga-keluarga yang saat ini berdoa untuk keturunan, dengan kerendahan hati mereka meminta kepada Tuhan, hamba percaya bahwa doa mereka akan segera terjawab dengan keturunan-keturunan yang mempraktekkan hidup saleh dan takut akan Tuhan. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, kiranya pemimpin-pemimpin kami dipakai luar biasa oleh Tuhan. Hikmat Tuhan sajalah yang ada di mereka, sehingga keputusan-keputusan yang diambil membawa kami keluar dari persoalan-persoalan yang terjadi di dalam negeri ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah saatnya Tuhan, kami mau doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, kita sudah berdoa dan kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa melingkupi dan menyertai hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin.